Oke, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sang Guru sejati, ajarlah aku berhati luhur sebagaimana pantas bagiku. Ajarlah aku memberi tanpa pamrih, berjuang tanpa mengharapkan upah. Ajarlah aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Sebab satu-satunya yang kuharapkan ialah hasrat yang tulus untuk selalu melaksanakan kehendaknya di dalam segala-galanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik teman-teman. Mohon maaf ya untuk hari ini kita melakukan secara daring. Oke, kita ini pertemuan terakhir ya, 3 pertemuan terakhir ini. Hari ini kita melanjutkan materi bidang dalam ruang. Beberapa hal masih perlu kita bahas. Kemudian besok hari Senin kita akan latihan soal dan diskusi. Kemudian saat di Kamis kita adakan USIP dengan materi parabola dan hiperbola dan titik garis bidang dalam ruang. Jadi ini materi USIP kita, sedangkan materi UAS kita tentang geometri, transformasi geometri ya. Saya upayakan dibalik ya saya berharap dengan dibalik ini bisa membantu teman-teman supaya nanti bisa memperoleh hasil yang optimal dalam mata kuliah ini. Oke, itu teman-teman untuk materi ini ya. Stop. Oke, baik. Teman-teman ada yang menayangkan di layar di kelas atau tidak? Ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Tidak harus ya. Oke, sebentar. Saya ingin ngecek dulu kehadiran teman-teman yang ada di Zoom. Oke, saya akan cek ya kehadirannya.
Oke, kalau nggak dipakai layar nggak apa-apa, mungkin bisa dua atau 3 orang dalam satu device, mungkin akan lebih lancar. Agnes Dwi Risaningsih hadir. Hadir, Pak. Oke. Anselani Sesa, Hadir, Pak. Magdalena Sisdiana Wati, Eusebia Natasha, Hadir, Pak. Francisca Windianingrum, Hadir, Pak. Valentina Prasasti, Hadir, Pak. Agatha Lintang, Hadir, Pak. Stefani Tasya, Hadir, Pak. Agnes Eka, Hadir, Pak. Nathaniel Vito, Hadir, Pak. Anastasia Victory, Hadir, Pak. Benedictus Yosef, Hadir, Pak. Ariana Trikesia, Hadir, Pak. Bernadetta Lalita, Hadir, Pak. Evina Pratmasari, Hadir, Pak. Rita Adelia, Hadir, Pak. Alexius Ferry, Aloysius Ferry hadir. Hadir, Pak. Sally Lovila, Ada, Pak. Elizabeth Rada Faras, Hadir, Pak. Petrus Laurentius, Hadir, Pak. Angel Kristiamita, Oke, mohon maaf teman-teman. Tadi sampai siapa ya? Angel Kristiamita. Hadir, Pak. Oke. Mohon maaf ya, saya matikan kamera karena sinyal saya yang kurang lancar. Teresia Restu, Hadir, Pak. Aurel Kuling, Hadir, Pak. Aurelia Francisca, Hadir, Pak. Aurelia Herning Tias, Hadir, Pak. Helena Noventias, Hadir, Pak. Carolina Dinda. Hadir, Pak. Gimana Mbak? Sudah semakin sehat? Sudah, Pak. Begitu. Oke, baik. Margareta Elvina, Hadir, Pak. Febilia Dwi Puspaningrum, Hadir, Pak. Askia Martiana, Hadir, Pak. Maria Natalia, Hadir, Pak. Cici Dia, Hadir, Pak. Kalista Putri, Hadir, Pak. Matilda Devi, Hadir, Pak. Latif Fatul, Hadir, Pak. Alfonsa Crescencia. Hadir, Pak. Oke, baik. Nanti saya minta bantuan
siapa ya? Vipelia ya untuk verifikasi LPKP. Vipelia Dwi. Baik, Puspaning. Pak. Teman-teman, kemarin kita sampai mana ya? Persamaan umum ini kemarin sudah ya, teman-teman ya. Kemudian titik pada bidang, kemudian melukis ya. Melukis bidang. Oke. Sudah semua belum ya? Ini tiga ini kita coba kemarin teman-teman. Belum, Pak. Belum ya? Oke. Ya, saya akan menayangkan menggunakan ini ya. GeoGebra, bantuan GeoGebra untuk ini. Kemudian bidangnya yang sudah itu ya, X plus 2Y plus 3Z ya, sama dengan 6. Itu kan kemarin sudah, kemudian kita coba yang 2X plus 3Y plus 5Z sama dengan 15. Kita gunakan GeoGebra. Dua X plus 3Y itu plus 5Z sama dengan 15. Oke. Jadi ini teman-teman kalau kita perhatikan ya. Jadi dia akan menembus Z, ke atas itu Z ya. Ke atas Z itu di sini kita lihat, kita perhatikan 5Z plus 5Z sama dengan 15 ya. Kalau lainnya 0, maka 5Z sama dengan 15, Z-nya 3.
Kemudian Y-nya yang ini, yang hijau, teman-teman, yang hijau. Ini kalau X dan Z-nya 0, maka kita tinggal memiliki 3Y sama dengan 15, maka Y-nya 5. Kemudian X-nya yang merah ini, sumbu merah, dia di titik 2X sama dengan 15. Dia 7,5 itu ya. Ini. Oke, nah bagaimana kalau kita menggambar manualnya gitu ya. Kita coba untuk mengilustrasikan gambar secara manual. Saya gunakan whiteboard ya. Oke, semoga lancar. Oke, ini. Oh, sorry teman-teman, di layar nampak nggak ya saya pakai hijau? Nampak, Pak. Nampak ya. Saya pakai warna lain aja biar lebih nampak ya. X, nah Y ini set ya. Tadi apa? 2X plus 3Y plus 5Z sama dengan 15. Nah, langkah pertama kita cari apa? Titik tembus atau titik potong dengan sumbu X. Sumbu X berarti Y dan Z-nya 0. Sehingga 2X sama dengan 15, X-nya 7,5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. Nah, kira-kira di sini 7,5. Kemudian titik potong dengan sumbu Y berarti X dan Z-nya 0. Sehingga 3Y sama dengan 15, Y-nya 5. 1, 2, 4, 5. Ini 5. Kemudian yang ketiga titik potong dengan sumbu Z. Berarti X dan Y-nya 0. Berarti 5Z sama dengan 15, Z-nya 3. 1, 2, 3. Nah, kita cari titik potong dengan bidang XZ-nya. Dengan XZ-nya ini, titik potong dengan bidang XZ. Kemudian titik potong dengan bidang XY. Kemudian titik potong dengan bidang XY.
Nah, tadi Y set ya. Y set. Kira-kira seperti ini. Kalau tadi kita putar pakai GeoGebra, lebih nampak itu ya. Jadi teman-teman tidak perlu hanya menggambar segitiganya, tetapi ini garisnya ini panjang nggak apa-apa. Jadi ini bidang yang dimaksud. Oke, saya matikan kamera ya. Tadi saya mencoba untuk tetap menyalakan kamera, ternyata tidak kuat ya. Mohon maaf teman-teman. Ya, jadi itu tadi ya, gambarnya sudah hilang. Semoga ada yang sudah sempat screenshot. Kalau tidak ya, saya akan share yang pakai GeoGebra lagi. Ini ya, kalau kita pengen melihat lebih lanjut, mana ya, intersect antara ya, ini intersect antara bidang yang kita punya dengan XY ya, bidang XY. Kemudian kalau saya menuliskan XY itu Z sama dengan 0, kalau Y sama dengan 0, bidangnya yang sana. Kemudian X sama dengan 0, ya gitu. Nah, seperti ini teman-teman, kalau kita pengen tahu, pengen lihat, ini dengan ini dengan. Nah, ini yang kita gambar tadi ya. Jadi ini yang segitiga ini yang kita gambar tadi secara manual itu, maka dia bidangnya sebenarnya bidangnya luas ya. Kalau kita gambarkan seperti ini gitu. Oke. Nah, ada yang lain lagi, ini saya hilangkan dulu. Itu yang tadi yang satu apa ya? X plus 2Y sama dengan 4 ya. X plus 2Y sama dengan 4. Oke, nah kita perhatikan teman-teman ya, bahwa persamaan ini itu tidak memuat variabel Z ya. Dia tidak memuat variabel Z, maka ketika kita lihat di sini, bidang ini akan sejajar dengan sumbu Z. Ya, dia akan sejajar sumbu Z. Tidak ada perpotongan dengan sumbu Z. Oke, jadi kalau kita hanya melihat perpotongannya,
seolah-olah seperti garis ini ya. Seolah-olah kita hanya memperoleh garis ini. Garis ini, biru ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan seolah-olah persamaannya hanya berupa garis. Tetapi ketika di bidang, dia sejajar sumbu set. Gitu ya. Ya, yang ingin screenshot bisa screenshot dulu. Kalau ini berarti tidak memuat sumbu set, berarti bidangnya nanti akan sejajar sumbu set ya. Dia akan sejajar sumbu set. Oke, seperti itu ya. Baik, saya akan beralih ke whiteboard lagi. Jadi X plus 2Y sama dengan 4. Ya, kita gambarnya biasa saja. X, Y, ini Z, kemudian perpotongan dengan potong sumbu X-nya di mana? Berarti X sama dengan 4 ya. Kemudian potong sumbu Y, di mana 2Y sama dengan 4. Y-nya 2. Ini 2. Ini 4. Ini 4, ini 2. Kalau kita mau hubungkan ya ini. Ya. Ini X plus 2Y sama dengan 4. Nah, bidangnya yang mana ya? Bidangnya yang sejajar dengan sumbu set. Jadi sepanjang ini, seluas ini, dia bidang. Ini ya. X plus 2Y sama dengan 4. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mau gambar, misalkan Z sama dengan 3 gitu ya. Z sama dengan 3, dia kalau ini tidak memuat variabel X dan Y. Tidak memuat variabel X dan Y berarti dia nanti sejajar ya. Bidangnya sejajar sumbu X dan bidang juga sejajar sumbu Y. Dia sejajar sumbu X dan Y berarti artinya apa? Dia sejajar bidang XY. Ini X, ini Y, ini Z. Sejajar bidang XY berarti ini 3 ke atas. 3, ini garisnya berarti dia akan makasih. Nah, kira-kira begini ya teman-teman ya kalau mau menggambarkannya. Ini teman-teman bikin saja persegi panjang. Z sama dengan 4. Gitu. Untuk eksplorasi GeoGebra teman-teman bisa mencoba. Ini Z sama dengan Z sama dengan 3 ya, bukan 4. Z sama dengan 3, dia sejajar bidang XY. Nah, sekarang pertanyaan saya teman-teman, kalau saya punya bidang, ya, saya pindah ya. X plus Y sama dengan
X plus Z sama dengan 3. Bidang ini sejajar dengan sumbu atau bidang apa, teman-teman? Y. Ya, oke. Dia sejajar dengan sumbu Y. Kalau Y plus Z sama dengan 2, sejajar apa? Sumbu atau bidang? X. Sumbu X ya. Sumbu X. Kalau Y sama dengan 5, sejajar dengan apa ini? X dan Z. Oke, sumbu X dan sumbu Z. Kalau sejajar sumbu X dan Z, berarti dia sejajar dengan bidang X, Z ya. Bidang X, Z. Jadi ini X, Y, Z. Yang di belakang ini bidang X, Z, Y, Z. Yang di kiri ini bidang X, Z ya. Tidak hanya yang kiri ini ya, tetapi seluas ini ya, sampai di belakang sana, sampai di bawah ini. Yang di kiri semuanya XZ, yang di membatasi depan dan belakang ini YZ, yang membatasi atas dan bawah ini namanya XY. Ini. Jadi antara atas dan bawah itu pembatasnya XY, depan belakang pembatasnya YZ, kanan dan kiri pembatasnya XZ. Oke, jadi ini yang perlu diperhatikan ketika teman-teman diminta menggambarkan bidang. Oke, itu. Oke, sampai ini silakan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, kalau belum, kita ke hubungan antara dua bidang ya, teman-teman ya. Hubungan antara dua bidang. Kemarin sudah saya minta untuk membaca dan mencoba. Nah, semoga sudah dibaca dan dicoba. Oke, ini ya. Bidang yang sejajar dalam ruang, dua bidang sejajar dikatakan bila mereka tidak berpotongan, gitu ya. Artinya apa? Mereka tidak punya titik persekutuan. Secara analitik seperti apa? Dua garis yang tegak lurus
dengan bidang yang satu, pasti dia akan tegak lurus dengan bidang yang lain. Ya, ini garis yang tegak lurus dengan bidang satu bidang, maka dia akan tegak lurus dengan bidang yang lain. Ini bidangnya A itu tadi apa? Bidang A sejajar dengan bidang B gitu ya. Kemudian ini ada garis G gitu. G tegak lurus A, maka G tegak lurus B gitu ya. Nah, kalau G itu tegak lurus dengan A, maka dia tegak lurus dengan semua garis yang ada di bidang A. Demikian juga kalau dia G ini tegak lurus dengan B, berarti dia tegak lurus dengan semua bidang yang ada di semua garis yang ada di B. Seperti ini misalkan. Ya. Nah, kalau dia A ini sejajar dengan B, ya, kemudian ada G, ini kita anggap sebagai normal ya. Masih ingat ya teman-teman ya kemarin ya, normal, sorry. Ya sebagai normal. Tulisannya kok kurang bagus ya. Saya pakai anotasi aja. Ya. G ini sebagai normal. Maka G ini merupakan normal bagi A dan B gitu ya. Karena dia tegak lurus dengan A sekaligus tegak lurus dengan B. Oke, kalau G ini normal, berarti apa? Bilangan arah G ya, G itu normal, bilangan arah G itu dia akan menjadi bilangan arah A sekaligus juga bilangan arah B. Artinya apa? Kalau bidang itu sejajar, maka bilangan arah A dan bilangan arah B itu sama, gitu ya. Jika A sejajar dengan B, maka maka NA normal NA sama dengan NB. Nah, ini supaya sebagai bilangan arah tadi ya. Normal A sama dengan normal B. Nah, apa yang terjadi kalau normalnya sama? Nah, sebaliknya. Berarti apa? Jika normal A sama dengan normal B, maka A sejajar dengan B. Ya. Jadi A sejajar B hanya jika normalnya sama. Oke, saya lanjut ya. Lanjut. Nah, bilangan arah garis yang tegak lurus dengan bilangan pertama pasti proporsional, ya. Jadi apakah harus sama, Pak? Ya, tadi ya. Kalau sama itu pasti ya, gitu ya. Nah, kalau dia proporsional, apakah dia akan sama atau tidak?
Ya, bilangan arah garis yang tegak lurus dengan bidang pertama pasti proporsional dengan bilangan arah garis yang tegak lurus dengan bidang kedua. Tuh. Jadi kalau bidangnya seperti ini, A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 sama dengan 0, dan A2X plus B2Y plus C2Z sama plus D2 sama dengan 0, sejajar, ya, sejajar dulu ini, yang teman-teman perhatikan sejajarnya ya. Sejajarnya dulu, berimpitnya nanti, ya. Sejajarnya dulu, ya. Jika dan hanya jika kalau seperti ini. Artinya apa? A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2 sama dengan C1 banding C2. Ini dia A sejajar B gitu ya. Bidang 1 sejajar bidang 2. Nah, kalau ini kita tambah A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2 sama dengan C1 banding C2 sama dengan D1 banding D2. Nah, ini A ini berimpit dengan B. Ya. Kalau mereka sebanding semuanya, baik koefisien maupun konstantanya, maka dia bidangnya sama. Artinya apa dia? Berimpit ini tadi. Ya. Jadi yang berimpit itu masih ditambah perbandingan D1 dengan D2 itu proporsional dengan perbandingan koefisien yang lain. Gitu. Nah, sebagai contoh apa? Kita lanjut sebagai contohnya. Kita lihat. Oke, teman-teman, kita perhatikan yang ini ya. Nomor 1. Kita lihat apakah ya ini perbandingannya. Yang pertama itu kan 3, 1, min 5 gitu ya. Yang kedua itu 1, 2, 1. Nah, ini sudah kelihatan jelas dia tidak proporsional. Ya, maka dia jelas tidak sejajar, apalagi berimpit ya. Ini tidak sejajar. Tidak sejajar. Tidak sejajar itu apa? Nah, nanti kita lihat apakah dia tegak lurus atau malah tidak semuanya gitu ya. Yang kedua itu 4 min 2 2. Ini yang nomor 2 ya. Bidang yang kedua 2 min 1 1. Oke. Nah, ternyata dia sejajar ya. 4 banding 2 sama dengan min 2 banding min 1 sama dengan 2 banding 1. Oke, dia sejajar. Nah, kemudian kita lihat koefisiennya. Koefisiennya kalau ini kita pindah ruas, jadi ruas kanannya 0, dia akan menjadi min 6 per min 3. Ternyata sama. Dia tidak hanya sejajar, tetapi dia juga berimpit. Nah, yang ketiga bagaimana teman-teman? 4, 1, min 1. Dengan 1, min 1, 2. Nah, dia tidak membentuk ini gitu ya, tidak membentuk proporsi 4 banding 1 tidak sama dengan 1 banding min 1. Berarti dia jelas tidak sejajar. Tidak sejajar apalagi berimpit ya, pasti tidak berimpit. Yang keempat 4 min 2 1, yang bidang kedua di 4
min 4, 2, min 1. Nah, ternyata ini 4 banding min 4 sama dengan min 2 banding 2 sama dengan 1 banding min 1. Oke, sudah sama. Ya, pasti dia sejajar. Nah, kita cek D-nya. D-nya itu kalau dia di ruas kiri, maka dia akan menjadi min 1 per min 1. Dia tidak sama dengan yang atasnya ini. Ya. Tidak kompak dia. Berarti dia sejajar tapi tidak berimpit. Oke, dia sejajar tetapi tidak berimpit. Yang nomor 2 sejajar dan berimpit. Yang nomor 1 dan 3 tidak sejajar. Oke, kalau tidak sejajar pasti ya juga tidak berimpit ya, enggak perlu dipermasalahkan lagi. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ini saya hapus dulu atau mau di screenshot teman-teman ini? Angkat dulu, Pak. Oke, silakan. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, sekarang kalau yang tidak sejajar, tidak berimpit, begitu apa yang terjadi? Ya. Pasti dia akan membentuk sudut gitu ya. Ini saya clear dulu. Nah, ini untuk yang tegak lurus ya. Tegak lurus seperti ini ya, teman-teman penjelasannya. Kalau bidang ini V, yang ini W, itu ya. Yang biru ini adalah normalnya W, sorry, N W. Yang merah ini adalah normalnya V. Ya. Normal dia sebagai vektor ya, A1, A2, A3. Yang ini
B1, B2, B3. Ya, dia sebagai vektor. Maka kalau bidangnya tegak lurus, ya, maka normalnya juga akan tegak lurus. Ya, kalau bidangnya tegak lurus, ini, ya, maka normalnya juga tegak lurus. Ini ya, jika dua bidang saling tegak lurus, maka garis-garis yang tegak lurus pada masing-masing bidang juga akan tegak lurus. Ya, nah, kalau garis itu tegak lurus, kemarin kita juga sudah mencoba ya, garis itu tegak lurus, kemudian dia garis di apa? Didirect atau diarahkan oleh bilangan arah, gitu. Maka kalau dua garis tegak lurus, maka hasil kali titik dari apa? Bilangan arahnya sama dengan 0. Ya. Artinya apa kalau sama dengan 0? Berarti NP dot NW sama dengan 0. Ya, kita ingat bahwa dua garis tegak lurus kemarin. A1, A2, A3 dot B1, B2, B3 sama dengan 0, berarti A1, B1 ditambah A2, B2 tambah A3, B3 sama dengan 0. Oke. Jadi ini. Sehingga kalau dia tegak lurus, apa? Ya kita mudah saja, kita cari apa? Bilangan arahnya. Kita tentukan bilangan arahnya, apakah hasil kali titiknya 0 atau enggak. Oke. Ini ya. Silakan kalau mau ditambahkan dulu ini pernyataan itu. Oke. Sudah ya. Nah, kita sambung di slide berikutnya. Nah, ini bidang yang tegak lurus. Misalkan bidang itu ini V, ini W-nya tadi ya. Jadi ini hasil kali titik dari apa namanya bilangan arahnya. Ini bilangan arahnya adalah A1, B1, C1, ini A2, B2, C2 itu. Maka hasil kali titiknya adalah 0. Ya, ini berasal dari hasil kali titik tadi. Tinggal kita kalikan. Nah, kita lihat contohnya ya. Ini ada di slide yang saya kirimkan kemarin. Nah, yang pertama tadi jelas dia sudah sejajar ya. Perlu nggak kita buktikan lagi gitu ya? Ya, kita cek
Apakah dia tegak lurus? Pertanyaannya gitu ya. Ini kita kalikan 3 dengan 1 ditambah 1 kali 2 dikurangi 5 kali 1. Sama dengan berapa ini? 0, Pak. 0 ya. 0. Dia tadi tidak sejajar ya. Tidak sejajar. Karena dia 0 berarti dia tegak lurus. Oke. Saling tegak lurus. Oke, yang kedua 4 kali 2 dikurangi 2 kali min 1 ditambah 2 kali 1. Berapa ini? 8 ditambah 4. 12 ya. Dia tidak tegak lurus. Jelas tadi dia tidak tegak lurus. Kenapa? Karena dia berimpit gitu ya. Kalau berimpit pasti dia sejajar. Ya, dia tidak tegak lurus. Kemudian yang ini 4 kali 1 ditambah 1 kali min 1 dikurangi 1 kali 2. Berapa ya? 1 ya. Nah, ini tidak tegak lurus juga. Yang ini juga sama. 4 kali min 4 dikurangi 2 kali 2 ditambah 1 kali min 1 sama dengan min 21 ya. Min 21. Jadi ketiganya ini tidak tegak lurus. Yang pertama, yang kedua tadi, yang pertama dia tegak lurus gitu ya. Yang kedua tadi apa? Berimpit ya. Kasus khusus dari sejajar. Yang ketiga, yang keempat dia sejajar saja. Itu yang keempat, yang ketiga tidak semuanya, ya. Oke, silakan kalau mau ditambahkan untuk ditulis.